Selain kontak dan sebaran droplet, Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengkonfirmasi penularan virus COVID-19 melalui udara. Masyarakat pun diminta untuk lebih berhati-hati dan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Sejumlah pakar menyebut COVID-19 bukan hanya menular lewat droplet atau percikan air liur, tetapi juga bisa menular lewat airborne atau udara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah mengonfirmasi penularan virus corona melalui udara atau transmisi airborne. These are fields of research that are really growing and for which there is some evidence emerging but is not definitive. And therefore, the possibility of airborne transmission in public settings, especially in very specific conditions, crowded, closed, poorly ventilated settings that have been described, cannot be ruled out. Hingga hari ini masih banyak warga yang berkeliaran di luar rumah. Biasanya warga mendatangi lokasi Car Free Day untuk bersepeda atau berolahraga lain seperti lari. Dengan adanya penemuan baru tentang penyebaran virus corona melalui udara, maka masyarakat diimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat selama berada di ruang publik. Selain itu, juru bicara gugus tugas COVID-19 meminta masyarakat agar mengurangi kegiatan di luar rumah yang tidak penting demi kesehatan bersama. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahas lebih lanjut terkait penularan virus corona melalui udara dan cara mencegahnya, sudah bergabung bersama kami Amin Subandrio, tim pakar penanganan COVID-19. Assalamualaikum, selamat sore Prof. Amin. Selamat sore Prof. Amin. Ya, ada gangguan komunikasi kami nampaknya dengan Prof. Amin Subandrio yang akan menjelaskan kepada kita seperti apa sesungguhnya potensi penularan melalui udara yang dikhawatirkan saat ini oleh masyarakat, potensi penularan corona. Dan kita akan hadirkan informasi ini terlebih dahulu sebelum kita berbincang kembali, yaitu 11 santri Pondok Pesantren Gontor 2 Ponorogo positif COVID-19. Pihak pesantren memperketat protokol kesehatan termasuk melarang sementara wali santri untuk berkunjung ke pondok pesantren. 11 santri Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor 2 Ponorogo, Jawa Timur positif COVID-19. Sebagai langkah pencegahan, Pemprov Jawa Timur menyalurkan 1.500 alat rapid test dan logistik kesehatan untuk para santri dan pengasuh pondok pesantren. Selain itu, juru bicara Satgas COVID-19 Pondok Pesantren Gontor menyebut telah memperketat protokol kesehatan di pondok pesantren, yakni menerapkan jaga jarak di kelas dan melarang sementara wali santri ataupun alumni untuk berkunjung ke pondok pesantren. Kami kasus ini kan ada di pesantren Gontor yang cabang 2 di Ponorogo. Setelah ada beberapa kasus ini, kami tetap evaluasi dan kita berlakukan masuk kelas pun sudah physical distancing dan untuk asrama pun untuk tidur sudah kita physical distancing kan. Jadi yang sebelumnya kapasitasnya ada 20 orang dalam satu kamar, itu kami siapkan 8 sampai 10 anak per satu kamar. Jadi sudah cukup memenuhi standar kesehatan dalam protokol kami. Sebelumnya pada 19 Juni lalu ratusan santri Gontor yang berdomisili di Jakarta diberangkatkan ke Ponorogo. Sebelum berangkat, belasan bus dan barang bawaan santri disemprot disinfektan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita akan kembali berbincang bersama dengan Prof. Amin Subandrio yang sudah bergabung bersama kami, tim pakar penanganan COVID-19, mengenai potensi penularan virus corona melalui udara. Assalamualaikum, selamat sore Prof. Amin. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prof, agar tidak simpang siur, bisa dijelaskan, selama ini disebutkan penularan melalui percikan air liur. Saat ini ada yang menyebutkan melalui udara. Yang mana yang betul? Dua-duanya betul. Jadi sebetulnya sudah beberapa bulan yang lalu sudah ada penelitian yang menunjukkan bahwa partikel droplet yang dikeluarkan oleh seseorang itu memang pada umumnya akan jatuh hanya sekitar 2 meter dari
orang tersebut ya tidak berterbangan. Tetapi ada beberapa situasi dan kondisi yang bisa menyebabkan partikel droplet itu menjadi lebih kecil, dan karena ukurannya menjadi kecil dan menjadi lebih ringan, maka dia bisa tertiup aliran udara dan mencapai jarak yang lebih jauh. Oke. Dan juga bisa terjadi langsung menjadi partikel kecil yang kita sebut sebagai aerosol. Oke. Berapa lama dia bertahan di udara kira-kira, Prof? Beberapa kajian ada yang menyebutkan 3 jam, ada yang menyebutkan 16 jam. Tapi kalau saya mengacu kepada studi yang dilakukan yang sudah cukup lama, di sekitar 2-3 bulan yang lalu, itu disebutkan bisa mencapai 8 jam ya, berada di udara. Tentu sangat bergantung pada suhu udaranya, kelembaban udaranya, dan juga kemudian aliran udara yang ada di ruangan tersebut. Oke, apakah ini artinya lebih bertahan lama di udara dalam ruangan tertutup, Prof? Iya, ini yang harus kita perhatikan. Kalau kita cermati, kita ambil contoh dua yang ekstrim ya, misalnya di rumah sakit. Rumah sakit itu setiap ruangannya didesain ada pertukaran udara. Jadi Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan standar sebetulnya untuk ruangan-ruangan di rumah sakit. Beda fasilitas, beda standarnya, tetapi intinya harus ada pertukaran udara. Nah, kalau di dalam satu ruangan kita menggunakan AC split istilahnya, di mana udara dalam ruangan itu demi efisiensi AC tersebut, maka udara dalam ruangan itu diputar terus-menerus masuk di AC, disembulkan kembali, kemudian disedot lagi oleh AC yang sama. Nah, kita bisa membayangkan apabila di dalam ruangan itu ada beberapa orang yang saling berbicara dan ada virusnya, maka dalam beberapa jam akan terjadi akumulasi. Konsentrasi virus dalam ruangan itu akan terus meningkat. Nah, dengan adanya konsentrasi yang tinggi dan juga paparan yang terus-menerus, itu akan menyebabkan risiko infeksi akan meningkat. Nah, di beberapa tempat umum seperti di restoran, ruang kerja, bahkan di transportasi umum, kemungkinan juga terjadi seperti itu. Jadi udara yang di dalam ruangan itu akan diputar-putar saja, dan apalagi kalau ada semburan AC di dalam ruangan itu yang begitu kuat, maka kita bisa memahami bahwa virus dari satu meja kalau di restoran ya itu bisa pindah ke orang-orang yang duduk di meja lainnya. Jadi bisa mencapai jarak yang cukup jauh. Sekali lagi, jika situasi dan kondisi yang memungkinkan si virus itu kemudian tertiup udara cukup jauh. Lalu apa yang harus dilakukan oleh mungkin masih banyak warga masyarakat yang harus bekerja di dalam ruangan ber-AC berjam-jam? Apakah dengan menggunakan masker kain ini cukup untuk melindungi diri? Iya, standar utama diri kita tetap harus pakai masker. Ya, masker ini tentu yang harus sesuai standar tadi yang cukup melindungi, bukan hanya masker-masker hiasan saja, tapi betul-betul masker yang bisa menahan virus itu untuk masuk ke dalam saluran pernafasan kita. Prosedur cuci tangan dan sebagainya itu tetap ya, karena virus yang jatuh di meja itu tetap dimungkinkan. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan sirkulasi di udara di dalam ruangan tersebut? Kita sekali lagi kita harus memastikan bahwa udara dalam ruangan tersebut alirannya juga tidak terlalu kuat dan juga ada pertukaran udara yang cukup baik, sehingga ada udara segar yang dari luar yang dimasukkan menggantikan udara di dalam ruangan itu, sehingga sekali lagi tujuannya adalah agar konsentrasi virus di dalam ruangan itu tidak terus meningkat. Dan itu juga
sarankan untuk tidak berada dalam ruangan yang crowded, yang berkerumun itu Prof. Amin. untuk waktu terlalu lama. Iya, sederhananya artinya masker kain tidak bisa mencegah penularan lewat udara itu, hanya lewat masker tipe N95 saja. Tidak demikian. Jadi, kalau di rumah sakit memang kita sarankan dengan N95 karena di rumah sakit ada beberapa prosedur medis yang menyebabkan terjadinya aerosol di mana partikel itu menjadi sangat kecil. Misalnya di prosedur dokter gigi, prosedur menggunakan nebulizer atau pemasangan ventilator dan sebagainya, itu bisa menyebabkan langsung udara dari mulut pasien misalnya mengandung partikel virus yang sangat kecil, sehingga untuk tenaga medis disarankan pakai 695. Tapi untuk yang kita yang di luar lingkungan rumah sakit, disarankan tetap menggunakan masker yang minimum ada 3 lapis lah ya. Artinya kalau cuma satu lapis barangkali porinya terlalu besar. Tapi kalau 3 lapis itu bisa cukup. Tentunya maskernya juga harus rajin-rajin dicuci. Tidak dipakai terus-terusan ya. Ya, kalau yang saat ini kan sedang digandrungi olahraga di luar ruangan, Prof. Namun ini dilakukan secara masif, artinya bergerombol dan bersama-sama dengan teman-teman dan sebagainya. Menurut Anda apakah katakan jika ada yang bersin ini juga penularan lewat udara ini juga bisa mengenai ataupun menularkan kepada orang sebelahnya? Ya, prinsip penjaga jarak itu tidak boleh ditinggalkan. Ya, karena virus itu bisa saja misalnya orang yang mengandung virus bersin tidak pakai masker dan ada orang di dekatnya, maka kita tidak perlu berdebat lagi bahwa virusnya akan terbang jauh atau tidak, karena dia bisa langsung jatuh di muka orang yang bersangkutan atau di tangannya orang bersangkutan. Ya. Itu yang dianggap sebagai kontak langsung. Ya, nah pada saat orang berolahraga, sebagian besar akan bernapas lebih cepat, lebih keras, ya, sehingga tetap disarankan diupayakan pakai masker. Tentu kita harus perhatikan ya. Jadi kalau menggunakan masker ketika berolahraga pasti kita akan merasa lebih sesak ya, artinya tidak bebas untuk bernapasnya. Ya. Nah ini juga harus diperhatikan, kita harus menyeimbangkan aktivitas kita dengan terbatasnya pasokan udara yang masuk karena kita pakai masker. Tapi intinya adalah kita harus tetap melindungi diri kita dengan masker dan rajin cuci tangan dan juga jaga jarak. Jadi kalau olahraga, hindari olahraga yang kontak langsung dan juga tetap jaraknya cukup jauh. Ya. Oke. Baik, terima kasih atas penjelasan yang Anda sampaikan. Prof. Amin Subandrio sudah berbincang bersama kami.